Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Para hadirin rahimakumullah, ikhwan akhwat al-fakir dimanapun berada, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada paduka junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada para sahabat, para tabi'in-nya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat fil masyriq wal maghrib. Terkhusus, teristimewa, wa khususan walasiman pada seluruh ikhwat, akhwat kaum muslimin semua yang ada di muka bumi ini. Dan terkhusus sekali kepada ikhwan akhwat al-fakir yang selalu aktif mendengarkan, mengikuti di acara tausiahan ini, di acara berbagi hal pengalaman, wawasan, ilmu, dan saling mengisi yang melengkapi di antara kita, dan sekaligus forum ini adalah forum bersilaturahim. Semoga perkumpulan kita ini, channel ini, benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat rahmatnya, dan membuahkan kita nanti di akhirat mendapat syafaat udmanya Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini insya Allah al-fakir mohon izin dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan izinnya lah serta kudrat iradatnya, al-fakir mau berbagi atau mengijazahkan satu amalan, satu kaifiat, yang mana amalan ini kalau kita amalkan, kita kerjakan, ini benar-benar laksana, kita seperti punya gudang harta, insya Allah. Tapi sebelum ke acara inti, yaitu pengijazahan atau berbagi amalan, atau pengijazahan, kita sudah biasa, yaitu kewajiban kita yang tidak boleh kita tinggalkan, bahkan kewajiban semua umat muslimin muslimat yang ada di muka bumi ini, yaitu adalah thalabul ilmi. Al-fakir, ada satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajjan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi daripada itu Al-Quran, daripada yang kita baca, daripada yang kita pelajari, ulbisa walidahu tajjan yaumal qiyamah, maka orang tuanya, kedua orang tuanya, maka nanti di yaumal qiyamah akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi kalau kita
punya anak, kita masukkan ke pesantren, ke tempat-tempat pengajian. Terus anak kita itu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan mengamalkan dari apa isi dari Al-Quran itu sendiri. Maka orang tuanya diberi mahkota, dipakaikan mahkota oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Subhanallah. Yang mana dau'uhu aksanu min dau'i syamsi. Yang mana dau'uhu, cahayanya itu aksanu min dau'i syamsi, lebih bagus, lebih baik daripada cahaya matahari. Subhanallah. Jadi keluar cahaya. Gebrai, ngempur. Indah. Itu cahaya mahkota yang dipakaikan kepada orang tua yang anaknya belajar Al-Quran. Ya tentu. Karena kitab-kitab pun adalah yang diambilnya daripada Al-Quran. Mempelajari ilmu agama, mempelajari tafsir Quran. Terus diamalkan oleh anak kita itu sendiri. Maka orang tuanya mendapat hadiah yang luar biasa dari Allah. Apa? Yaitu dipakaikan mahkota. Subhanallah. Yang mana fi buyuti dunya law kana fikum dhannukum billadzi amila biha. Sekarang orang tuanya saja yang menyuruh anaknya, yang mewakilkan anaknya, yang mengirim anaknya ke tempat pengajian, ke pesantren. Orang tuanya sudah dipakaikan mahkota. Apalagi yang belajarnya itu sendiri, yang mengamalkan itu sendiri. Subhanallah. Jadi intinya, ayo kita punya anak, masukkan ke pesantren-pesantren. Kita punya keturunan, masukkan ke pesantren. Supaya anak-anak kita itu belajar Al-Quran. Ya tentu belajar tafsir-tafsir Al-Quran. Ya belajar kitab-kitab yang tiada lain, tiada bukan Al-Quran, itu pun diambil daripada Al-Quran. Maka sebagai orang tua yang mengirim anaknya ke tempat-tempat pesantren itu, maka diberi hadiah atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dipakai mahkota. Yang mana mahkota itu adalah bercahaya melebihi keindahannya daripada cahaya matahari. Subhanallah. Kalau orang tuanya saja seperti begitu, apalagi anak kita yang belajar, yang mengamalkannya. Subhanallah. Oleh karena itu, belajar umum, sekolah, silahkan. Silahkan. Memang kita di dunia ya perlu tahu perkembangan dunia. Tapi belajar agama, belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab tentang syariat, jangan sampai kita kesampingkan. Insya Allah, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di sini kita langsung ke acara inti, yaitu adalah pengijazahan. Sekarang tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib, wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadz Sayyid Asdamiluh Afghanistan, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadz man ajadani hadza, wa khususan ila hadrati abi wa ummi, wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum, sudah mafhum, setiap kita mengata Al-Fatihah, maka kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali, itu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Terus apa yang diwirid? Yang diwiridnya adalah suratul Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin.
Bagaimana kalau dikasih Robbik Firli? Ya nggak apa-apa. Misalkan waladhdallin Robbik Firli, amin boleh. Atau misalkan sampai waladhdallin saja, tidak mengapa. Jadi ini dibacanya pakai waktu. Jadi kita cari tanggal 1 Hijriah ya, tanggal 1 Hijriah yang jatuh pada hari Minggu. Kalau kita bertepatan pas hari Minggu, pas tanggal 1 Hijriah, itu baru kita wirid. Wiridnya kapan? Wiridnya habis sembahyang duha. Berapa kali? Pertama hari Minggu 70. Hari Senin 60. Hari Selasa 50. Hari Rabu, ya pokoknya nyusun aja. Jadi dari 70, 60, 50, 40 sampai terakhir 10. Terakhir jadi 7 hari. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas Sabtu itu 10 kali. Jadi dikurangi 10, dikurangi 10, dikurangi 10. Kapan itu? Pokoknya rutin atau dawam setiap tanggal 1 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, kita baca atau wirid ini. Terus rutin sampai kapanpun. Kalau ini kita kerjakan, kita amalkan, insya Allah ini laksana kita punya gudang harta lah. Nah, ini ceritanya ya para masyayikh dulu. Dari guru Al-Fakir punya cerita. Jadi beliau diam di satu perkampungan yang sangat terpencil, tapi beliau mengurus orang banyak. Jadi banyak orang itu yang mesantren, yang riyadhah, yang berbagai macam lah, yang bersilaturahim. Beliau sanggup menjamu, makan dan segalanya. Yang diwiridkan inilah. Jadi oleh karena itu ilmu ini sudah turun-temurun, sudah tasalatulah dan benar-benar tajribah. Jadi kalau kita ingin punya kecukupan kehidupan yang benar-benar mafan, maka amalkan ini biniyati dzikri, biniyati ibadah. Ya tentu tujuan kita tiada lain tiada bukan, kita adalah bertujuan zikrullah, yaitu kita ibadah sejak membaca surah Al-Quran. Ya lebih baik kita misalkan nih, wah kan ini kan kalau ini kan khusus Minggu Senin yang bertepatan dengan waktu tersebut. Gimana kalau tiap harinya wiridkan juga? Ya kalau lebih bagusnya ya wiridkan sebanyak-banyaknya. Jadi makanya kalau surah Al-Fatihah ini adatnya ya adat pokok ya. Adat pokok itu ya harus punya kita 125.000. Jadi kalau misalkan di luar waktu yang sudah tadi dikatakan, ya kita baca sebanyak-banyaknya justru lebih afdol. Karena tujuannya apapun, kita punya ulama, kita punya para aulia-aulia Allah, ya tujuannya mengajak, membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu supaya kita bisa dekat dengannya. Ini Al-Fakir dijajakan kepada siapapun yang mendengar, yang mendengar suara Al-Fakir. Al-Fakir dijajakan ridho lillahi ta'ala. Silahkan amalkan, tafadhal. Dan yang mau mengambil ijazahan silahkan ucapkan qabiltu. Dan yang belum subscribe, komen, like itu menjadi suatu password ya, atau keharusan. Karena di dalam area pengijazahan itu adalah harus ada pertalian. Jadi makanya Al-Fakir sarankan untuk diaktifkan tombol lonceng supaya kita lebih erat, lebih kuat hubungan kita. Jadi ada suara baru, video baru dari Al-Fakir, insya Allah bisa masuk ke kita karena kita ada pertalian. Dan di samping itu ini adalah
merupakan suatu insya Allah menjadi dorongan untuk mustajab mati manjurnya doa yang kita amalkan. Hanya inilah yang ala fakir bisa haturkan. Terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Al-afi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.